Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, selamat datang di podcast Manajemen Strategis. Di pertemuan ketiga ini kita akan belajar bersama ya teman-teman terkait dengan evaluasi lingkungan eksternal di suatu perusahaan. Kira-kira pentingnya apa ya kita mempelajari lingkungan eksternal. Saya coba ibaratkan ya, kalau teman-teman seperti katak dalam tempurung, kita cuma melihat yang ada di tempurung saja. Nah, sehingga dengan kita melihat lingkungan eksternal akan memperluas wawasan teman-teman terkait dengan persaingan usaha, kemudian di dalam bagaimana menentukan strategi sampai apa keunggulan dari yang teman-teman miliki, kayak gitu ya. Sampai teman-teman bisa membentuk tim yang solid untuk bisa mencapai tujuan. Kalau di dalam perusahaan bisa mencapai kesuksesan dari perusahaan. Baik, tujuannya mengenali faktor internal yang dijadikan strategi yang spesifik. Jadi kita kalau dalam menentukan strategi itu kita perlu survei di lapangan juga ya. Kalau cuma di dalam ruangan saja bisa jadi strateginya belum tepat sasaran. Kemudian yang kedua, kekuatan eksternal di dalam menentukan kompetisi dari perusahaan sampai sumber utama informasi eksternal. Baik teman-teman, saya berikan analisis situasi dalam memilih strategi. Yang pertama, kita melihat ya bahwa lingkungan itu terbagi menjadi dua, lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Dari situ kita akan melihat dan menspesifikkan kira-kira strategi apa yang dibutuhkan untuk bisa mengambil ranah apa kekuatan di internal kita dan bagaimana bersaing di eksternal. Kemudian mengidentifikasi apa yang perlu di dalam strategi tersebut sampai menyeleksi kira-kira mana strategi yang tepat. Nah, sebenarnya lingkungan eksternal itu ada apa saja? Nah, ini saya berikan beberapa hal teman-teman. Yang pertama, perusahaan pastinya ya. Kemudian ada pembeli, buyer. Kemudian ada pesaing baru, pendatang baru. Nah, ini yang juga perlu diantisipasi ya. Kemudian rival, perusahaan sejenis. Kemudian supplier, pemasok ya, sampai produk-produk yang substitusi. Nah, di lingkungan ini kan ada politik, kemudian makro ya, ada sosial politik, teknologi, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya apa hakikat dari penilaian eksternal? Tujuannya agar teman-teman di dalam mengembangkan strategi bisa melihat manfaat apa yang mau diambil dan ancaman apa yang harus dihindari agar organisasi atau perusahaan yang teman-teman sedang jalankan itu tidak kukut atau ini ya bangkrut kayak gitu teman-teman. Nah, kekuatan eksternal apa saja? Ada 5 kategori besar ya, dari ekonomi, sosial, budaya, demokrasi, dan lingkungan. Kemudian yang ketiga, kekuatan politik, pemerintah, dan hukum. Keempat, kekuatan teknologi dan kekuatan kompetitif. Nah, di sini kalau kita rincikan ada 10 ya, 10 item kekuatan eksternal. Apabila kita bisa menguasainya, bisa memperdalamnya, itu akan menjadi suatu keuntungan dan manfaat dari perusahaan itu sendiri. Hubungannya apa? Nah, kan tadi ada kekuatan, kemudian warganya apa saja ya, dari pesaing tadi ya, ada pemasok dan lain sebagainya. Nah, untuk melihat peluang apa yang bisa kita ambil dan ancaman apa dari organisasi agar kita bisa menghadapinya. Kita belajar teman-teman terkait dengan SWOT ya, SWOT. Nah, kita mengidentifikasi kira-kira keunggulan apa, kekuatan apa yang ada pada perusahaan atau organisasi, kelemahan apa yang ada dalam suatu perusahaan. Ini penting ya. Kemudian kesempatan apa yang bisa kita ambil sampai dengan ancaman apa yang ada di luar yang bisa mempengaruhi perusahaan untuk tidak bisa struggling kayak gitu teman-teman. Nah, di sini terakhir saya akan berikan Porter 5 Force. Nah, di sini merupakan salah satu lingkungan eksternal yang paling masyhur ya. Kalau kita berbicara lingkungan eksternal, teorinya terkait sama 5 Force. Ada 5 hal ya. Yang pertama terkait dengan pesaing pendatang apa ya, new entrants kayak gitu teman-teman. Contoh
Misalnya dulu kan ojek biasa kayak gitu ya. Terus datang ojek online, membuat para ojek pengkolan kayak gitu ya, pasarnya akan semakin sedikit. Nah, sehingga perlu memperhatikan kira-kira pendatang baru apa yang bisa mempengaruhi sehingga bisa mengancam perusahaan yang sudah kita jalankan. Kemudian terkait dengan substitusi produk. Nah, ini penting teman-teman, terkait dengan produk apa yang kita hasilkan dan kira-kira teman-teman yang lain itu atau perusahaan-perusahaan yang lain itu bisa menciptakan substitusinya atau enggak. Contoh misalnya kalau handphone ya, kan ada handphone yang harganya tinggi, spesifikasinya tinggi, kemudian ada yang spesifikasinya tinggi tapi harganya juga murah kayak gitu ya. Nah, itu bisa menjadi barang pengganti yang bisa mempengaruhi kinerja dari perusahaan. Kemudian pembeli, memang target kita kan pembeli ya. Nah, daya tawar pembeli. Nah, bagaimana caranya perusahaan bisa meningkatkan intens kepada pembeli, bukan hanya mencari pembeli tetapi mencari pelanggan. Nah, ini yang paling penting ya. Misalnya kita mau membuat strategi harga murah atau kualitas yang bagus kayak gitu ya. Atau dengan harga yang sama dari kompetitor tetapi para pelanggan mendapatkan tambahan pelayanan yang terbaik pasca pembelian. Oke? Kemudian yang terakhir terkait dengan supplier, pemasok. Dan ini bisa menjadi kekuatan teman-teman di dalam menjalankan suatu perusahaan. Ketika teman-teman bisa mendapatkan pemasok dengan harga yang rendah dan kualitas yang tinggi, itu bisa menjadi kekuatan teman-teman daripada perusahaan yang lain. Oke teman-teman, demikian terkait dengan pembahasan lingkungan eksternal di perusahaan. Terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.